mewawancarai Bapak terkait tugas perilaku organisasi tentang wawancara manajer. Saya Alfiana Darmufida, saya Wita Irmasari. Dengan Bapak siapa selaku siapa di sini? Baik, saya Hendy Putra sebagai XR di PT Rubin Siregar. Bisa Bapak jelaskan profil perusahaan ini? PT Rubin Siregar ini sebuah perusahaan yang menaungi skin clinic. Jadi kita bergerak di bidang jasa, yaitu klinik kecantikan. Kita saat ini memiliki 10 cabang yang tersebar di area Jawa Timur dan Jabodetabek. Nah, untuk pelayanannya kita ada 2 macam. Saat ini kita melayani treatment medis dan treatment non medis. Gitu. Bisa dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak? Saya sendiri atau secara organisasi? Bapak. Ya, kalau posisi saya sebagai HR manager. Ya. Berarti middle management. Ya, boleh dibilang middle. Ya. Berapa lama Bapak menempati posisi sekarang? Sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Sejak pertama kali masuk, saya masuk tahun 2019. Tapi sebelumnya di Jakarta, kemudian masuk di XR tahun sekitar 2021. Berarti ya kurang lebih 3 tahun. Ya. Apa Bapak pernah menjumpai karyawan yang tidak puas? Apakah Bapak bisa mengatasi ketidakpuasan karyawan tersebut? Kalau karyawan tidak puas, ya pasti ada. Beberapa saya temui, ada yang memang bisa diedukasi, diberikan penjelasan dan puas. Memang ada yang masih belum puas, tetapi ya tetap harus menerima karena apapun hasilnya tetap harus diterima. Untuk penyebab tidak puasnya itu karyawan seperti apa contohnya di perusahaan ini? Ada beberapa faktor, salah satunya terkait dengan pengaturan jadwal shifting. Yang pertama, yang kedua bisa jadi terkait dengan pengaturan lokasi kerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan benefit yang diterima. Begitu. Bagaimana cara Bapak mengatasi ketidakpuasan karyawan tersebut dari contoh-contoh yang tadi masing-masing? Nah, cara mengatasinya yang pertama saya lakukan yang pasti melakukan pendekatan kepada masing-masing yang mengalami ketidakpuasan. Saya akan cari dulu kenapa terjadi ketidakpuasan. Apakah sebelumnya belum pernah mendapatkan informasi atau sudah mendapatkan informasi tetapi lupa. Karena biasanya ketika proses seleksi kemudian proses masuk itu sudah diberikan penjelasan mengenai tata tertib, aturan, kemudian SOP dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalaupun masih belum puas, kemudian kita akan lagi kira-kira apa yang menjadi harapannya, atau mungkin punya masukan atau usulan apa. Nanti kita akan sesuaikan. Nah, kemudian kita berikan penjelasan kembali bahwa aturannya seperti ini dan sudah disepakati dari awal ketika awal masuk sudah diberikan penjelasan, kemudian sudah disepakati. Kalaupun kemudian tidak puas, nah berarti ada yang perlu diteruskan kembali. Berarti kayak misal keberatan shift nih bisa mengajukan ya, bisa tukar gitu. Ya. Tetapi kita harus melihat dulu keberatan, misalkan kalau kan masih keberatan, kenapa? Kan sudah ditentukan, mereka sudah bisa mengajukan request secara libur. Nah, bahkan harus bisa menginformasikan jauh-jauh hari yang liburnya seperti apa. Atau kalau terkait dengan benefit, kenapa dia dapat yang kecil misalkan, ya kita tanya dulu, selama ini kamu kerjanya seperti apa menurutmu? Apakah kinerjanya sudah bagus atau masih ada kekurangan? Nah, kalau sudah bagus, apa yang mendasari kamu mendapatkan nilaimu bagus? Misalnya apa? Kita harus lihat dulu. Nanti kita jelaskan ini nilaimu saat ini. Selama ini, misalkan kedisiplinan seperti ini, misalkan penyampaian targetmu seperti ini, misalkan keahlianmu seperti ini, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat, kamu kan nilainya seperti ini, berarti masih belum dikategorikan bagus. Ini masih dikategorikan kurang. Dengan ketidakpuasan itu sampai saat ini tapi masih tetap ya karyawannya, tetap menjalani pekerjaan itu. Tetap menjalani pekerjaan karena
eh, ketika sudah berkomitmen, ya dia harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Lanjut. Apakah ada teknik komunikasi tertentu yang Bapak praktekkan di perusahaan ini? Oke, kalau teknik komunikasi pasti masing-masing perusahaan, kemudian masing-masing leader punya tekniknya kita sendiri untuk mengelola timnya. Karena tiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Iya. Ada yang bisa diajak diskusi secara terbuka berkelompok, ada yang orangnya senang berdiskusi secara privat atau sendiri-sendiri. Nah, kita bisa membedakan itu. Kemudian yang biasa saya lakukan adalah memberikan diskusi terbuka dulu. Nah, setelah diskusi terbuka, nanti baru kita lakukan diskusi secara personal. Bisa jadi ketika diskusi terbuka mereka tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan informasi tertentu. Tapi ketika nanti secara private, mereka berani mengungkapkan atau menceritakan sesuatu. Teknik-teknik komunikasi itu pasti ada. Sesuai karakter kalian. Sesuai kebutuhan, sesuai karakter dari masing-masing karyawan, dan sesuai kepentingan apa yang akan kita bicarakan. Lanjut ke pertanyaan kelima, apakah Bapak mempraktekkan model kepemimpinan tertentu yang mencapai tujuan perusahaan? Ya, pasti, karena kalau kita tidak melakukan model kepemimpinan sesuai dengan tujuan perusahaan, maka tim tidak dapat berjalan secara maksimal. Nah, salah satu yang kita terapkan atau yang terutama saya yang saya gunakan adalah model kepemimpinan situasional. Jadi tidak memperlakukan semua orang itu sama. Masing-masing orang kita lakukan berbeda. Contoh seperti karyawan baru. Nah, mungkin kita akan perlakukan sama seperti dia sebagai seorang karyawan lama. Karyawan baru pasti perlu lebih banyak waktu untuk pendampingan, untuk memberikan pelatihan, pengarahan, bimbingan itu untuk karyawan baru. Kemudian kalau dia sudah bisa, otomatis mungkin kita dampingi terus. Kita harus dorong dia untuk menjadi lebih mandiri. Nah, ketika sudah mandiri, ya kita berikan tanggung jawab lebih dan kebebasan yang lebih. Jadi kita tidak perlu melakukan kontrol yang ekstra. Begitupun ketika nanti karyawan itu sudah benar-benar ekspor, sudah punya jalan sendiri aja, kita nunggu hasilnya. Iya. Lanjut ya Pak, apakah Bapak mempraktekkan teori motivasi khusus di perusahaan ini? Bisa tolong diceritakan. Teori motivasi ya, ada beberapa teknik yang kita gunakan. Yang pasti kita melihat situasi, kondisi, kemudian tujuan apa yang akan kita gunakan. Motivasi itu ada, kalau di kami ada dua bentuk yang bisa kita gunakan, yaitu satu memberikan reward, kemudian yang kedua memberikan punishment. Reward ini tidak harus dalam selalu bentuk uang. Reward ini bisa dalam bentuk ucapan atau kata-kata apresiasi, kemudian terima kasih dengan upayanya. Kemudian reward dalam bentuk edukasi, diberikan pelatihan atau diberikan tambahan training. Kemudian dalam bentuk uang bisa jadi tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, kemudian motivasi yang lain ya dalam bentuk punishment. Jadi kadang bentuk reward yang enak itu tidak bisa dipahami, tapi ketika diberikan motivasi dalam bentuk punishment, dia akan lebih semangat. Contoh kedisiplinan. Kedisiplinan itu kalau tidak diberikan punishment, maka orang tidak akan termotivasi untuk datang tepat waktu atau tidak terlambat. Tapi dengan adanya motivasi punishment, dia bisa lebih disiplin. Berarti selama ini dengan motivasi tersebut karyawan sudah merasa puas ya Pak? Insya Allah sudah. Untuk karyawan di kantor ini berapa ya? Terus yang di kantor ini? Iya. Kalau yang di kantor ini sekitar 25 orang. Baik, ini sudah selesai pertanyaannya. Terima kasih ya Pak, setelah bersedia kami wawancarai terkait perilaku organisasi.